Setelah 2 tahun berseteru dengan Kartika Putri di ranah hukum, akhirnya Dr. Richard Lee berhasil memenangkan perkara. Meski dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik, Dr. Lee tidak menyerah dalam mencari keadilan. 6 bulan lalu saat Karput gencar-gencarnya meminta pihak kejaksaan untuk menahan dirinya, Dr. Lee mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan yang bisa menjadi alat koreksi terhadap tindakan para penegak hukum dalam menangani perkara berhasil menguak kekurangan atau kesalahan tim penyidik dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Karput. Dr. Lee yang masih berada di Hong Kong saat mendapat kabar tentang kemenangan gugatan pra-peradilannya langsung membuat konten singkat untuk diupload di kanal video berbagi. Senang sekali bisa kumpul hari ini semuanya. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur prapit, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard Lee dengan Hans Pranata, mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan ilegal akses, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada perkara pencemaran nama baik dan ilegal akses dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Ya, tak cuma kasus pencemaran nama baik, kasus akses ilegal yang menjerat Dr. Lee pun otomatis gugur setelah sidang pra-peradilan memenangkan dirinya. Dalam kasus akses ilegal, Dr. Lee bahkan sempat 2 kali mencicipi dinginnya lantai penjara. Beruntung, berkat perjuangan Razman Nasution, kuasa hukumnya saat itu, Dr. Lee berhasil mendapatkan penangguhan penahanan. Sayangnya, setelah Dr. Lee dan Razman pecah kongsi dan saling lapor polisi, pengacara berkepala pelontos itu berbalik mendukung Karput dari belakang dan berusaha menggiring opini publik agar Dr. Lee kembali masuk bui. Namun dengan kemenangan pra-peradilan, Dr. Lee bebas dari ancaman penjara. Aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin ke flashback lagi videonya ya. Kayak gimana lihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja melihat kayak gitu kayak gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita. Ini baru aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana di salah satu podcast ya. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu nggak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang. Yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sih. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidurnya begini. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjambret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Semua step saya jalankan. Dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik.
Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak ketemu jalannya. Saya sedih banget. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis kafe itu yang laporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar, apalagi fundamentalnya ini nggak ada. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses praktik itu dari Polda Metro Jaya yang menunjuk divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah mengajukan jawaban, replik, duplik, pembuktian. Kita mengajukan bukti surat dan ahli, dari Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat. Terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Lalu tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra-peradilan tersebut. Berbanding terbalik dengan Dr. Lee, kubu Karput kecewa berat dengan putusan majelis hakim yang memenangkan seteru hukumnya itu. Istri Habib Usman itu mencurigai adanya kong kali kong antara Dr. Lee dengan majelis hakim. Jika tidak ada banding untuk putusan pra-peradilan, apa yang dilakukan Karput untuk memulai babak baru keseteruannya dengan Dr. Lee? Dari informasi yang kita dapati dari pembacaan putusan yang ada kemarin, jadi kita melihat di sini ada kejanggalan ya. Kejanggalan artinya adalah saya belum membaca seluruh dari pertimbangan hukum daripada hakim yang memutus perkara tersebut. Akan tapi dari informasi yang saya dapatkan dalam persidangan, di situ dasar pertimbangan hukumnya adalah karena adanya SKB 3 Menteri terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ITE seperti itu. Jadi surat keputusan bersama itu dijadikan satu dasar ya terkait laporan Kartika Putri yang pada saat itu diwakili oleh Aditya Adi Putra yang merupakan juga lawyernya Kartika dan juga kakak kandungnya dia, seperti itu. Jadi kalau dalam pembahasan tim kajian ya, tim kajian undang-undang dari Undang-Undang ITE itu sendiri, itu sudah dijelaskan lebih detail dan sedemikian rupa bahwa SKB tersebut bukan merupakan undang-undang, dan juga SKB tersebut adalah hanya berupa satu pedoman saja, ya, pedoman untuk implementasi atas Undang-Undang ITE itu sendiri. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang perdata beragendakan mediasi antara Jessica Iskandar sebagai tergugat dengan Stefanus Budianto alias Steven sebagai penggugat seolah berakhir anti klimaks. Mediasi antara pihak Jeddah dan Steven berujung gagal lantaran kedua belah pihak tidak hadir pada kesempatan terakhir yang diberikan hakim mediator. Steven sudah 3 kali tidak datang, sementara Jeddah dan Vincent yang minggu lalu sempat datang kemarin memilih absen lantaran ada kesibukan kerja. Walhasil, pekan depan, sidang kasus perbuatan melawan hukum yang dilaporkan Steven itu akan memasuki materi pokok perkara. Sudah kita sampaikan juga listing perdamaian dari pihak para tergugat, Bu Jessica dan Pak Vincent selaku klien kami, tetap pada prinsipnya meminta CSB hadir secara langsung. Nah, apabila CSB tidak hadir secara langsung,
dalam bentuk perdamaian apapun kita menolak. Dan tadi kita sampaikan, akhirnya sudah diputuskan bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, akan dilanjutkan kepada persidangan selanjutnya. Apapun yang menjadi penawaran perdamaian dari pihak lawan, pada prinsipnya sudah kami sampaikan, saya rapat bersama Bu Jessica, saya rapat bersama Pak Vincent, tetap kita menolak pada intinya seluruhnya apa yang ditawarkan, selain daripada harus menggugat CSB yang hadir sendiri. Karena itu kemauan daripada Bu Jessica dan Pak Vincent. Yang dalam perdata ini adalah gugatan dari CSB terhadap Bu Jessica dan Pak Vincent. Sebagaimana Bu Jessica dan Pak Vincent ditarik dalam perkara ini, kan mereka tergugat. Mengapa mereka hadir di PN Jakarta Selatan? Karena ada gugatan dari pihak CSB. Mereka hadir karena mereka ditarik dalam perkara tersebut. Nah, dengan laporan dia yang Bu Jessica dan Pak Vincent yang ada di Polda Metro juga sudah berprogres. Sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Karena kita sudah menerima SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, yang dikirimkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ditembuskan kepada klien kami. Kan dari lidik ke sidik, ya berarti udah nggak ada lagi pertemuan. Untuk apa ada pertemuan? Ya, kita buktikan aja di pengadilan. Kami buktikan di pengadilan keperdataannya dari pihak mereka, silakan buktikan laporan mereka di Polda Metro dan mudah-mudahan cepat bisa P21. Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Kapan surat itu dicabut, kapan laporan mereka di Polda Metro, itu belum kami terima. Tapi itu katanya nggak masalah ya? Ya itu kan versi mereka untuk membenarkan. Karena beritanya kan sudah digodok dari lama nih. Dia kan nggak mau malu. Dia kan nggak mau diduga adanya penyebaran berita bohong. Ya dia harus bertahan di situ. Mobil itu cuma 2. Dan itu pun atas nama CV yang Morris, yang satunya lagi Jessica. Tapi yang nama Jessica, barang itu kan diambil di Polda Bali, di rumahnya Jessica. Bukan dalam penguasaan klien kami. Berarti lokusnya ditemukan di wilayah hukum Bali, bukan wilayah hukum Jakarta. Nah ini supaya tidak dua wilayah hukum memeriksa dengan satu objek yang sama. Itu nisbiin idem. Dan saksi pelapor yang dilakukan di Polda Metro itu adalah saksi auditio. Saksi auditio 1000 saksi, bukan saksi namanya. Gitu loh, mau dia 1000 orang tapi bukan saksi pelapor asli, itu saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Menggugat Jedar belakangan, namun gugatan Steven sudah disidangkan. Berbeda dengan laporan pidana yang dilayangkan Jedar, hingga kini masih mandek di tingkat penyidikan. Jedar yang melaporkan Steven ke Polda Bali dan Bareskrim Mabes Polri berharap Steven bisa menebus kerugian 9,8 miliar yang dideritanya sejak berbisnis rental mobil mewah dengan pengusaha yang menetap di Bali itu. Gara-gara ditipu Steven, roda ekonomi Jedar bergulir ke titik nadir hingga ia terancam bangkrut. Beberapa waktu lalu, Jedar sempat mempromosikan rumahnya di Jakarta untuk dijual agar bisa membayar tunggakan KPR berikut bunganya. Sejumlah netizen pun mengirim dukungan dan doa agar Jedar dan Vincent bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Namun belakangan, foto liburan yang diposting Jedar bikin sebagian netizen kecewa. Beragam komentar pun membanjiri Instagram Jedar. Gaya elit ekonomi sulit, harusnya nggak diposting ketika Anda sedang liburan. Bersenang-senang setelah Anda membuka aib keluarga Anda sendiri, kesannya nggak etis banget kalau dilihat di sosmed. Demikian komentar netizen. Tapi benarkah foto liburan yang dipajang Jedar adalah foto liburan terbaru? Enggak lah, saya kira itu kalau itu kan memang nanti boleh ditanyakan sendiri aja. Saya nggak berani komentar lebih. Nah itu makanya kami sangat sayangkan. Dia kan selalu bercerita, dia nggak bisa sana-sini karena anak. Nggak bisa apa-apa, tapi kok bisa liburan. Kalau memang dia ingin menyelesaikan langsung dengan klien kami, kan kami fasilitasi. Kami siapin tiketnya, akomodasi dan seterusnya agar jumpa dengan klien kami. Dan klien kami kan bilang, tahun depan dia akan kembali ke Indonesia. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus perdata berupa perbuatan melawan hukum antara Siska Keri sebagai penggugat dengan aktor Kevin Hiller sebagai tergugat mulai disidangkan. Siska yang menggugat Kevin lantaran mantan kekasihnya itu tidak membayar treatment kesehatan kulit sebesar 150 juta
juga tidak hadir di sidang perdana karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Melalui kuasa hukumnya, Siska ingin memberikan efek jera kepada Kevin yang terkesan menyepelekan proses sidang dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Jadi hari ini kita masih sidang pertama, agendanya adalah legal standing, yaitu pengecekan dari kita sebagai penasihat hukum dan juga pemberi kuasa, yaitu mengecek akta notaris dan akta pendirian dari perusahaan yang kami wakili, yaitu PT Kalisi International Medica, yang direkturnya adalah Dr. Siska sendiri. Nah, Bang, ini berarti berbeda perkara dengan yang Bang prestasi atau seperti apa, Bang? Iya, jadi perkara yang hari ini adalah perkara perbuatan melawan hukum. Jadi berbeda dengan perkara yang sedang berjalan di tempat ini juga. Jadi ya untuk perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum di mana tergugat sudah menjalani treatment di klinik klien kami, tapi sampai saat ini tidak dibayar, kurang lebih seperti itu. Kenapa LP ini bisa masuk? Sementara dari tafsir hukum kami bahwasanya ini adalah perkara hutang piutang. Gue tagihan kok. Kami pegang semua kontrak brand ambassador maupun kontrak treatment tersebut kami pegang. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mudah-mudahan kami bisa membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kevin di dalam gugatan tersebut. Selain kasus perdata perbuatan melawan hukum, Siska juga menjerat Kevin dengan kasus wan prestasi yang juga tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam 2 kali agenda sidang mediasi, Kevin memang tidak pernah berani menampakkan batang hidungnya. Aktor yang pernah menjadi brand ambasador klinik kecantikan Siska itu dituding tidak merampungkan tugasnya sesuai kontrak pasca terlibat kasus penganiayaan dengan Siska. Walhasil, Siska menggugat Kevin dengan nilai kerugian 1,5 miliar. Untuk yang wan prestasi itu masih berkisar di mediasi. Ya, jadi kemungkinan itu minggu depan kita akan kembali dijadwalkan untuk mediasi. Dengan ketidakhadiran tergugat ya tentu akan menjadi kendala ya, karena kita di sini kan mencari kebenaran yang material. Ya, kalau dia tidak hadir tergugat ya, kalau sudah dipanggil berkali-kali dia tidak hadir, otomatis ya tetap persidangannya akan tetap kita lanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Di luar 2 kasus perdata, Siska dan Kevin juga berseteru di kasus pidana. Mereka terlibat aksi saling lapor polisi, namun laporan Siska lah yang lebih dulu diproses hingga Kevin ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, kapan kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Siska mencapai P21? Kalau ada itikat baik, permintaan maaf yang pasti kan tujuannya kerugian saya kembali. Jika kerugian saya kembali ya itu tadi mungkin gugatan juga. Ya yang pasti yang utama itu itikat baik, kejujuran dan minta maaf kepada saya di depan publik. Itu karena kan selama ini dia merasa korban padahal yang banyak dirugikan itu adalah saya. Dari rugi materi, fisik, mental. Saya karena di sini mendapatkan mental abuse, physical abuse, verbal abuse, dan kemudian financial abuse.